Selamat pagi Bu. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya kepada Pak Tri, memohon waktunya kepada Pak Tri. Apakah hari ini pasti tidak ada jam mengajar Pak Tri? Tidak ada Bu. Minta waktunya sebentar ya Pak Tri ya. Siap. Nah, Pak Tri di sini dalam kegiatan pada pagi hari ini itu saya akan mengadakan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu tujuannya adalah untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi individu. Dalam supervisi akademik itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada kegiatan kita pagi ini itu adalah kegiatan pra-observasi. Kegiatan pra-observasi sendiri itu tujuannya adalah agar guru mampu menyampaikan rancangan pembelajaran dan target pengembangan yang akan diobservasi. Nah, sekarang saya akan menanyakan kepada Pak Tri. Oh ya, pada pra-observasi di sini ada saya nanti akan menulis di sini kriterianya di sini. Saya akan bertanya kepada Pak Tri bahwa kira-kira Pak Tri pada observasi kelas besok itu Pak Tri mengajar apa? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang pertama itu insya Allah saya besok akan mengajar di kelas 6 untuk semesternya materi semester 2 tema 8 tentang Bumiku. Kemudian besok itu bertepatan pada subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Adapun mapel yang akan kita sampaikan itu mapel terpadu, muatan terpadu yaitu bahasa Indonesia, IPA dan SPDB. Itu kira-kira untuk besok yang akan kami laksanakan. Oh ya, terima kasih Pak Tri. Nah, dari mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan SPDB itu tujuannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya? Oke, tujuan pembelajaran dari yang akan saya sampaikan besok terkait dengan tema 8 itu diantaranya adalah dengan siswa nanti saya ajak berdiskusi. Itu nanti diharapkan siswa dapat mengetahui tentang penyebab perbedaan waktu di sini. Kemudian tujuan yang lain selain itu mungkin kami nanti akan menilai tentang proses diskusinya siswa, bagaimana diskusinya, apakah baik apa tidak. Kemudian yang akan kita capai adalah tentang keaktifan daripada siswa tersebut. Berarti untuk area pengembangan yang hendak dicapainya, apakah keaktifan siswa tersebut atau ada yang lain lagi Pak Tri? Iya, yang pertama memang keaktifan siswa tersebut, kemudian yang kedua adalah hasil dari siswa itu berdiskusi. Jadi menilai dari hasil diskusi siswa itu bagaimana. Asesmennya ya Pak? Iya. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh Pak Tri, strategi apa yang dipersiapkan Pak? Iya, strategi yang saya siapkan yang pertama tentu saya akan membuat RPP terlebih dahulu. Karena kalau tanpa RPP itu kelihatannya gerambiang nanti saya dalam melakukan pembelajaran. Kemudian setelah RPP saya buat, nanti saya juga akan melengkapi dari apa yang ada di RPP tersebut, contohnya alat peraga, mungkin video pembelajaran yang nanti mendukung kegiatan di tema 8. Kemudian setelah kita buat RPP, alat peraganya, kemudian nanti setelah pembelajaran kita mulai, mungkin sebelum diskusi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulan. Jadi bagaimana biar diskusi itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian setelah proses diskusi oleh siswa berlangsung, maka saya akan mengamati dan melakukan penilaian terhadap siswa terkait dengan diskusi mereka, apakah semua bisa
berjalan sesuai rencana di FPP atau tidak. Mungkin itu sedikit strategi atau rancangan yang akan saya persiapkan dan saya lakukan besok ketika pelaksanaan pembelajaran. Lengkap sekali strategi apa yang Pak Tri tadi sudah disampaikan, lengkap sekali. Saya mendukung sekali untuk pembelajaran besok. Nah Pak Tri, yang akan saya tanyakan di sini, persiapan untuk pembelajaran besok apa saja? Ya, persiapannya ya, tentu saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, diantaranya dengan membuat RPP, kemudian menyiapkan alat peraga yang sesuai, kemudian lembar penilaian dan lembar kerja nanti akan berusaha saya siapkan semaksimal mungkin. Apakah masih ada persiapan yang kurang Pak? Iya, persiapan yang kurang untuk alat peraganya saya ambil dua. Karena RPP-nya tinggal nanti melengkapi untuk peraganya mungkin atau video pembelajaran yang mendukung nanti saya coba cari. Nah, kapan akan melengkapi kekurangannya? Kita rencanakan nanti kalau nanti kita mulai, kemudian kalau belum selesai ya besok. Nggak mungkin ya Nggak Pak, mungkin, ya. nantinya juga cepat komplit gitu. Siapa yang bisa membantu untuk membantu Pak? Ya. Alhamdulillah di sekolah kami, sekolah yang saya tempati ini, teman-teman sangat mendukung. Setiap ada teman yang lain ada kegiatan, kemudian kelihatannya itu butuh bantuan, itu cergep lah ibaratnya, itu sama saling mendukung. Jadi insya Allah nanti saya minta bantuan ke 1 atau 2 guru yang bisa membantu saya. Nah Pak Tri, dari yang tadi sudah disampaikan tujuan pembelajaran, kemudian strategi dan area yang akan dikembangkan tadi. Nah kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi di kelas ini? Sekarang kan hari Selasa ya, mungkin nanti saya persiapkan Selasa ini, kemudian Rabu karena ada pelajaran mapel sehingga kita Kamis ya Bu? Kamis ya. Insya Allah nih Pak. Insya Allah Kamis nih. Yes. Nah kalau observasinya Kamis, kemudian pasca observasinya Pak, kita berbincang lagi kapan? Nanti dari Ibu longgarnya kapan, kalau memang kita sudah mungkin kalau Kamis kita laksanakan, kemudian mungkin Jumat ya. Jumat ya, dari Jumat nanti yang pasca. Nah Pak Tri, dalam pelaksanaan observasi besok di kelas itu pada hari Kamis itu, saya juga akan membawa lembar untuk bisa saya orek-orek di situ. Jadi kegiatan apapun yang saya lihat dan saya dengar itu saya akan mencatatnya. Tetapi Pak Tri sebagai guru yang di kelas mengajar, jangan terpengaruh dengan adanya saya di situ. Anggap saja saya di situ tidak ada, seperti itu Pak Tri. Jadi saya juga tidak akan mengomentari apapun siswa ataupun Pak Tri ketika mengajar. Dan juga saya mohon izin untuk kegiatan observasi besok itu saya akan merekam. Jadi rekaman dari awal kemudian sampai ke akhir. Kalau siap. Ya, Namun nanti ya mohon maaf apabila mungkin dalam pelaksanaannya saya mungkin kurang sesuai atau mungkin bagaimana nanti mohon bantuan arahan pimpinan. Ya, nanti apa yang saya dengar, apa yang saya lihat nanti saya catat. Nah nanti hasilnya kita obrolkan lagi ketika pasca observasi. Nah, begitu Pak Tri. Nah, terima kasih sekali Pak Tri sudah meluangkan waktu untuk kegiatan buka observasi ini. Tetap semangat, semoga pembelajaran yang besok akan dilaksanakan sesuai dengan rencana ya Pak. Amin. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mohon Elin untuk memimpin doa teman-teman. Pada Elin, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, gerak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi
doa karena pertama Herlin datangnya paling awal. Oke. Nah, ini sebagai apresiasi Pak Tri untuk Herlin karena dia datangnya paling awal. Nah, harapannya semua anak-anakku yang santun nanti pada waktu kamu belajar dimanapun berada, baik di SD, SMP, SMA, usahakan bisa menerapkan kedisiplinan, ya, karena dengan disiplin ini akan membentuk jiwa yang baik, jiwa yang penuh tanggung jawab. Sekali lagi atas kehadiran semuanya bisa tepat waktu, Pak Tri ucapkan banyak terima kasih dan marilah kita melaksanakan kewajiban kita masing-masing dengan penuh semangat. Apa kewajiban kita saat ini? Belajar. Betul, belajar. Mengapa kita harus belajar? Agar pintar, agar kita mendapatkan ilmu, sehingga dengan ilmu yang kita dapat kita bisa menggapai apa yang kita cita-citakan. Coba di antara anak-anak adakah yang belum punya cita-cita hari ini? Sudah punya cita-cita? Semua? Sudah? Kalau sudah, nanti Pak Tri ingin tahu di antara kamu itu punya cita apa saja? Punya cita-cita apa saja? Anak-anak, selanjutnya menyanyikan lagu nasional, sebagai kebiasaan kita di pagi hari kepada anak-anak ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Salah satu dari keimanan. Jadi kalau ada yang ingin menjajah Indonesia, kita harus berani melawan. Ketika ada penjajah, entah itu dari Belanda, Jepang, semuanya, kalau itu ingin merongrong negara kita, maka kita sebagai warga negara harus siap mempertahankan. Itulah yang disebut jiwa nasionalisme. Tepuk karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, itu anak-anak yang satu. Pada pagi hari ini Pak Tri akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang tema 8. Coba kamu buka buku kamu masing-masing tema 8. Kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran tema 1, pembelajaran 1. Nah, kita lanjutkan. Pak Tri akan menyampaikan pembelajaran tema 8 tentang bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran kedua. Kemarin yang 1 sudah. Tujuan pembelajaran, kenapa Pak Tri dan sekolahan melanjutkan pembelajaran ini adalah tujuannya
Jadi mengapa kita belajar tentang bumi, ya, tentang waktu, tentang kemarin global, peta, ya, itu ada tujuannya. Tujuannya yaitu dengan mengamati garis lintang dan garis lurus pada garis tujuan pada peta, siswa akan mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mendiskusikan hasil pengamatan, siswa akan mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi. Jadi, apakah sama antara jam di Kedu dengan jam di Papua? Apakah sama antara waktu di Indonesia dengan di Inggris? Itu nanti kita diskusikan. Kemudian dengan mencari informasi penting dan menulis kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat buku informasi yang dapat digunakan untuk menuliskan informasi yang diketahuinya dengan lebih detail. Oke. Kemudian yang keempat, dengan memahami arti kata dari kata-kata yang ada dalam bacaan, siswa akan lebih memahami isi bacaan. Ini arti saja ini Pak Tri susun lise, jadi ari, maksudnya nulis arti. Gitu. Kemudian yang kelima, dengan menyanyikan lagu nanti ambilkan bulan bu, siswa dapat mengungkapkan rasa kagumnya terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini nanti tapi yang pertama nanti intinya adalah tujuan nomor 1, nomor 2 itu harapannya di pertemuan ini kita bisa tercapai. Itu anak-anak yang santun, sebelum Pak Tri lanjutkan, Pak Tri akan mencoba ngebel salah satu teman Pak Tri. Okay. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mbak Puput ini ya? Iya Pak. Oh iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya. Ini katanya sedang di Pulau Dewata ya saat ini? Iya Pak. Sekarang di sini jam 8:30. Kalau di Pulau Dewata jam berapa sekarang ya, Mbak Puput? Di sini jam 9:30. Oh, jam 9:30. Berarti Mbak Puput di Pulau Dewata sudah selesai untuk mandi, sarapan, jogging ya, Mbak Puput? Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Semoga bahagia selalu ya. Selamat bersenang-senang di Pulau Dewata. Ini Pak Tri baru saja menelpon teman Pak Tri yang ada di Pulau Dewata. Pulau Dewata itu pulau mana? Pulau Bali. Pulau Bali. Tadi Pak Tri tanya sama Mbak Puput, di sini 8:30. Di Pulau Dewata di Bali jam berapa tadi? 9:30. Berarti ada selisih berapa jam? Setengah jam atau 1 jam? 1 jam, karena di sini 8:30, di sana 9:30. Di Pulau Bali itu ada jam 9:30. Karena Pulau Bali itu kan ini petanya. Kita itu di sini di Pulau Jawa. Saat ini kita jam 8:30. Tadi di Bali di Mbak Puput tadi jam berapa? 9:30. Kemudian ditanyanya, kenapa kok terjadi perbedaan semacam ini? Kira-kira apa? Oke, coba silakan kamu tulis di sini. Kira-kira kenapa waktu di Indonesia ini berbeda? Belum? Ya, belum ada yang tahu. Oke, kita lanjutkan. Dia lebih paham kenapa kok ini terjadi. Nah, marilah kita saksikan video ini selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang Pak Tri sampaikan.
WITA dan WIT. Siapa yang tahu WIB itu apa? Singkatan dari apa? Waktu Indonesia Barat. Mas Dwi apa WIB? Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Kalau WITA Mas Johan apa Mas Johan? Waktu Indonesia Tengah. Mas Febri WIT? Waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur. Ini masih jam, kalau kita ingatkan ini jam 5 masih tidur ya. Mas Febri masih tidur. Nah, kemudian jam 6 ini sudah berangkat ke sekolah. Siapa yang rambutnya masih panjang? Sudah nggak ada ya, sudah dipotong semua ya. Mas Papa barangkali mungkin rambutnya memang ini mohak. Kemudian di bagian timur ini jam 7 ini sudah masuk sekolah. Jadi satu waktu di lain tempat itu aktivitasnya sudah berbeda. Mengapa penyebab waktu tersebut adalah akibat rotasi apa? Akibat rotasi bumi pada orbitnya. Apa itu rotasi? Siapa yang tahu? Kan yang sudah masuk jawabannya ditempel di papan ini. Jadi ini dari sekian banyak anak-anak yang menjawab, di sini ada yang menjelaskan kenapa terjadi perbedaan waktu di Indonesia ini akibat rotasi bumi pada orbitnya, terjadinya rotasi bumi. Kemudian di sini ada perbedaan waktu terjadi karena akibat rotasi, akibat perputaran bumi, akibat rotasi, kemudian ya rotasi pada orbitnya, kemudian ya betul, jawabannya semua betul. Tepuk semangat. Semangat. Jadi paham ya? Jadi kenapa waktu kita berbeda itu karena terjadinya rotasi bumi, sehingga akhirnya muncul pembagian waktu yang tadi sudah dijelaskan di video dan di pembelajaran yang kemarin terkait dengan adanya ini garis bujur dan garis lintang. Garis bujur itu yang garis lintang adalah garis hayal horizontal yang melintari bumi. Kemarin kan sudah dipraktekkan waktu pakai globe itu ya, berputar itu. Kemudian garis lintang itu dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Di utara dan selatan, kalau utara itu pasti di atas, kalau dalam peta, dalam gambar itu di atas. Nih, kemudian yang bawah itu pasti selatan. Itu untuk kita ketahui bahwasanya ini disebut garis apa tadi yang membagi antara selatan dan utara, garis lintang. Kemudian garis bujur itu yang ke bawah. Apa itu garis bujur? Itu adalah garis hayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur, dan inilah yang kemudian membedakan waktu dari masing-masing tempat, kurang lebihnya 15 derajat, dan diawali dari kota Bransfield di Inggris. Itu di buku ada di halaman berapa? Halaman 10 di situ 10 itu ya. Jadi itu kamu kan sudah kemarin belajar tentang Udin, Udin sedang melakukan kegiatan apa dan bagaimana. Nah itu kaitannya dengan waktu ini. Mungkin sebelum waktu lanjut ada pertanyaan terkait dengan waktu? Tidak ada? Kalau nggak ada, Pak Tri pengen tahu pemahaman anak sampai hari ini terkait dengan rotasi bumi. Selain rotasi bumi ini mengakibatkan perbedaan waktu, kira-kira apa akibat yang terjadi dengan adanya rotasi bumi? Pergantian antara betul. Siapa itu yang jawab tadi? Asri, ya betul sekali. Jadi rotasi bumi selain bagi waktu juga mengakibatkan terjadinya siang dan malam, gitu ya. Siang malam, hari ini kita siang, tapi nanti itu malam, gitu ya.
Dalam sebuah peta, coba kita amati ini kan peta Indonesia, oke? Peta Indonesia. Peta Indonesia ini mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, oke? Kita ada di Jawa Tengah. Oke. Kemudian tadi yang Pak Tribal yang pertama itu Ubud itu di sini di Pulau Bali. Kemudian yang tadi yang Ketut Singgi Pradana itu di Merauke di sini. Inilah peta negara kita. Ini dari Aceh sampai Papua, dari Sabang. Di sini ini ada kota Sabang paling timur, paling barat. Okay. Kemudian Merauke itu di sebelah timur. Nah, ini peta, peta. Kemudian Pak Tri pengen anak-anak semua mendiskusikan dari apa yang Pak Tri tadi sampaikan terkait dengan pertama waktu, terkait dengan apa ini pembagian waktu, kemudian juga terkait dengan bujur, garis lintang, garis bujur yang tadi sudah Pak Tri sampaikan. Nah ini coba kamu berdiskusi, nanti saya buat beberapa kelompok ya. Ini kamu diskusikan dari materi yang tadi sudah Pak Tri sampaikan. Ini dijawab bertiga. Yang ini bertiga sini ya. Ini kursinya agak ke sini. Kemudian ini yang kita lurus. Coba itu di antara beberapa hal, coba kamu jawab, kamu diskusikan. Yang penting berusaha dulu ya. Ini nama kelompoknya siapa nih? Sekali ya. Johan, Dwi, kemudian Agas. Nah, ini kelompok punya kita Febri ya, Febri, kemudian Farfa, dan juga kira-kira apa itu? Ada yang menulis, ada yang mencari. Ya, silakan kamu diskusikan. Kita semua ya, kita coba sekarang nomor 1. Kira-kira diskusimu itu sudah benar atau belum? Yang pertama coba dibaca dari ini kelompok bunga melati ya, kelompoknya melati, bunga melati. Ini bunga mawar, oke? Ini bunga teratai ya. Kemudian itu kelompok apa? Singa. Ini kelompok singa ya. Kelompok singa ditulis di situ, kelompok singa. Ini kelompok harimau. Singa kalau harimau kan bolong. Singa kalau kancil itu kancilnya doyak terus gimana? Singa kalau harimau kan. Nah ya, coba dari kelompok harimau nomor 1 ada yang baca, silakan. Soalnya 1. Kenapa terjadi perbedaan waktu di Indonesia? Jawabannya karena bumi berputar 360 derajat dalam 24 jam. Ini artinya bumi berputar 15 derajat setiap jam dari perhitungan 360 derajat dibagi 24 jam. Gitu ya. Ada yang betul? Terakhir betul ya. Kemudian tadi kelompok melati, mawar, teratai ya. Betul. Kemudian yang kedua dari mawar, coba dibaca jawabanmu. Karena rotasi bumi pada akhirnya. Soalnya dulu. Kenapa terjadi perbedaan waktu di Indonesia? Karena rotasi bumi pada akhirnya. Karena adanya rotasi
bumi. Ya, secara geografis itu Indonesia terletak di antara secara garis lintang bujurnya ya, itu di antara 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Begitu panjangnya bentangan garis bujur, hal ini membuat wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. 3 zona waktu tadi adalah WIB waktu Indonesia Barat, kemudian apa? WIK waktu Indonesia Tengah, dan WT yaitu waktu Indonesia Timur. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3, kelompok harimau. Soalnya dibaca dulu. Jika kita di Temanggung pukul 8 jam berapakah di kota Merauke, Papua? Jadi jika kita di Temanggung pukul 8 waktu Indonesia Barat, gitu ya bacanya ya. Coba disingkat, kalau disuruh baca maka singkatan itu dibaca. Podo kalau Nabi Muhammad SAW, ini salah. Sing bener Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Podo kali ini jam 8 WIB, jangan WIB tetapi waktu Indonesia Barat. Jam berapakah di kota Merauke, Papua? Di kamu jawabannya apa? Pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Ada WIT-nya. Ya, betul. Berarti ini ada jam 10 WIT, harus ada WIT-nya. Soalnya ini nggak ada WIT-nya bisa WIB. Itu salah. Begitu ya. Jadi menjawab itu harus yang teliti, yang cermat gitu. Kemudian yang nomor 4, kelompok semana yang belum menjawab. Ini ya, enggak. Kembali sampai di sana waktu Indonesia. Jam berapa kan kita di gedung? Waktu Indonesia. Ya, jika Udin berlibur ke Bali sampai di sana jam 7 waktu Indonesia Tengah, jam berapakah kita di Kedu? Karena Kedu ini kan ikut wilayah WIB waktu Indonesia Barat, sedangkan di Bali itu masuk waktu Indonesia Tengah. Berarti selisihnya berapa jam? 1 jam ya, betul. Berarti kalau di Kedu jam 7 berarti di Bali jam 6. Lanjut yang nomor 5. Kelompok mana yang belum? Ya, teratai. Apa yang menyebabkan terjadinya siang berwarna terjadinya pertukaran bumi pada porosnya? Ya, betul. Terjadinya pertukaran bumi pada porosnya atau disebut rotasi bumi. Betul. Setiap soal nilainya 2 ya. Soal 2. Kalau salah nulis nilainya 1 ya. Lanjut nomor 6 itu adalah apa itu garis bujur? Garis bujur adalah posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan atau diukur dengan median. Adapun garis bujur digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah waktu. Terus seperti tadi ini Indonesia ini garis yang ke bawah ini namanya garis apa? Bujur. Garis bujur yang membagi waktu Indonesia menjadi 3. Kemudian yang terakhir apa itu garis lintang ya? Tadi apa garis lintang itu? Garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globe. Garis lintang ini digunakan sebagai pedoman pembagian iklim. Ini antara ini kutub utara, kutub selatan. Nah, di tengah-tengahnya ini garis khatulistiwa. Kalau garis apa ini garis lintang itu garis khatulistiwa itu membentang di Indonesia yaitu melewati kota Pontianak. Itu garis khatulistiwa. Sehingga ini mempengaruhi karena kita itu terlewati garis khayal apa ini bintang yang apa membagi waktu dan kita posisi di tengah-tengah sinar matahari sehingga kita cuma ada 2 musim apa? Musim penghujan dan musim kemarau. Meskipun sekarang ini antara hujan dan kemarau tidak bisa diprediksi dan dia ini jelas sangger Januari itu mesti hujan sehari-hari. Sangger Agustus itu mesti terang. Juli mesti terang.
bengi garing itu pas dino bulan Juli Agustus. Ning saiki Juli Agustus ya udan, Januari ya udan, jadi angel. Begitu ya. Ini karena perubahan waktu. Mengapa? Karena dunia ini semakin tua, semakin tua. Nek tua ke utak waktu tuh akhirnya mati, nek mati kan? Itu nek tua. Nek bongkok, apa bongkok? Kurang ngerti ya, itu ya diskusinya sudah selesai ya. Coba kelompok lawan nilainya berapa? Itu berapa? Kawan? Teratai berapa teratai? Oh ya, nah. Kemudian mawar tadi berapa? 14. Kemudian apa ini? Mati ya. Kemudian harimau berapa? Harimau 10. Kemudian singa? 8 ya. Berapa? Ya. Kemudian yang paling berapa nilainya? 9. Oke. Berarti di antara kelompok ini, kelompok yang nilainya paling tinggi adalah kelompok teratai. Tepuk tangan untuk teratai. Oke. Jadi diskusinya. Kemudian yang nomor 2 adalah kelompok mawar. Kemudian yang ketiga adalah kelompok harimau. Nah, selamat harimau. Anak-anak itulah terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Nyanyi dulu ya, nyanyi dulu. Nah, aku ambilkan bulanku. interval nada. Terima kasih sekali anak-anak sudah melaksanakan tugas pada hari ini, sudah apa lagi menjawab dan memahami tentang waktu, begitu ya. Kenapa di Indonesia ini waktunya berbeda? Karena terjadinya apa? Rotasi bumi, dan di samping waktu dengan adanya rotasi juga timbulnya siang dan malam. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan selalu. Apabila ada hal-hal yang kurang benar, mohon maaf. Sebelumnya, tepuk anak solih. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam
aktif kegiatan diskusi. Kemudian Pak Tri, selain hal yang sudah baik pada saat mengajar kemarin, ada hal yang perlu ditingkatkan lagi. Ini yang menjadi catatan saya kemarin dalam kegiatan observasi itu yang perlu ditingkatkan adalah dalam penggunaan media pembelajarannya Pak Tri. Walaupun media pembelajarannya sudah bagus, sudah ada video, sudah ada gambar. Kemudian yang kedua ini tentang aksesnya. Kalau pelaksanaannya itu sudah bagus, namun pada pelaksanaannya itu belum. Kemudian juga pembukaan balik dan refleksinya. Jadi topik percakapannya ini saya buka tuntas dari satu persatu. Ini guru itu perlu menambahkan media alat peraga untuk lebih meningkatkan keaktifan siswa. Jadi gambar itu yang kemarin Pak Tri sudah ditempel di depan, tetapi saya lihat di situ dalam penggunaannya belum secara maksimal digunakan oleh anak. Kemudian gambar itu bisa mungkin diletakkan di pojok kelas sehingga ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu anak bisa bangkit dari kursi nyamannya untuk membaca bacaan yang ada atau gambar. Jadi mungkin ada anak itu untuk bergerak. Jadi untuk anak bisa melihat hal yang kemarin yang Pak Tri juga melaksanakan gambarnya sudah ditempel di depan, tapi dalam penggunaannya itu belum anak untuk melihat. Jadi biar ada pergerakan anak seperti itu. Kemudian untuk asesmennya itu Pak Tri sudah baik sekali, sudah ada penilaian ketika pembelajaran berlangsung dan sesudah pembelajaran berlangsung itu ada. Namun rencana penilaiannya itu seharusnya disampaikan ketika pendahuluan. Ketika di pendahuluan itu seharusnya disampaikan bahwa anak-anak ini nanti kita akan melaksanakan penilaiannya itu formatnya seperti ini, mungkin disampaikan di pendahuluan untuk rencana aksesnya. Kemudian umpan balik kemarin karena menjadi fokus juga, menjadi fokus atau topik percakapan yang umum juga, yang umpan balik itu sudah disampaikan oleh Pak Tri kepada anak-anak di dalam pembelajaran itu, namun belum secara detail Pak. Jadi kemarin itu lincah sekali itu disampaikan itu karena apa? Karena telah menjawab pertanyaan ini dan jawab ini. Yang terakhir itu tentang refleksinya. Jadi Pak Tri untuk refleksi itu belum disampaikan kepada anak, dan itu juga disampaikannya dikaitkan dengan alas kita dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu kemudian dari kemarin pembelajaran yang telah berlangsung, menurut Pak Tri sendiri hal yang sudah baik itu apa? Pertama mungkin keaktifan anak Ya. saya rasa itu kemarin sudah cukup baik, karena waktu saya bertanya anak-anak kemudian ketika ada saya lontarkan pertanyaan ya, anak-anak ada yang bertanya meskipun hanya satu, namun itu saya anggap itu berarti anak-anak memperhatikan saya mengajar itu untuk keaktifan. Mungkin sementara mungkin itu ya. Kalau untuk pengelolaan kelas ya seperti itu, lihat sendiri saya kemampuannya seperti itu ya, dan
nanti dengan catatan-catatan yang disampaikan tadi, setelah akan kami berusaha, saya pribadi akan berusaha untuk ke depan akan memperhatikan apa-apa yang sudah menjadi catatan untuk saya akan saya perbaiki terkait dengan alat peraga, kemudian asesmennya, umpan balik dan refleksinya. Terus setelah nanti tahap sesuai dengan tentu dengan arahan-arahan yang dilakukan nanti ya, depan saya bisa menjadi seorang pengajar yang betul-betul diharapkan baik dari beasiswa maupun dari ibu sebagai Kalau menurut Pak Tri itu dalam mengajar itu kan tidak aktif ya, aktif juga dalam aktif dalam metode. Nah, menurut Pak Tri sendiri di lain apa yang sudah saya sampaikan Pak Tri sendiri, kira-kira Pak Tri itu masih kurang dalam hal apa? saya menurut dalam persiapan untuk mengajar itu masih perlu ditingkatkan lagi menurut saya, karena kadang meskipun kita sudah buat RPP, namun karena RPP itu yang modifikasi juga dari RPP yang sudah, sehingga kadang untuk pemahamannya itu tidak bisa satu kali mengajar. Kemarin saya memang tergesa-gesa sehingga berkaitan tidak saya bisa. Tadi Pak sampaikan tentang persiapan mengajar nih yang masih belum maksimal untuk kedepannya itu untuk memperbaiki. Oke, persiapannya itu ya besok lebih. Yang pertama tentu kita akan persiapkan RPP lebih awal lagi ya, lebih awal, kemudian akan saya konsultasikan dengan kepala sekolah tadi mungkin perlu ada tambahan-tambahan yang perlu disampaikan, dan setelah ada revisi atau mungkin ada tambahan dari kepala sekolah sebagai pengelola sekolahan ini, kemudian nanti saya akan berusaha untuk mempelajarinya dan mempersiapkan alat pendukungnya. Jadi RPP itu kan untuk peraga dan sebagainya, nanti kita akan berusaha untuk menyesuaikan. Di samping juga kita akan lihat lingkungan sekolah desa kita akan ada, nanti akan kita sesuaikan. Mudah-mudahan dengan nanti kita buat RPP, kita konsultasikan ya, akan lebih baik lagi untuk saya mengajar atau mengelola kelas. Mungkin Terima kasih sekali Pak tinggi sudah berbagi apa yang menjadi sebagai saya kegiatan pasca untuk anak yang poin sebelumnya itu sudah mencakup itu mengajar saat mengajar, kemudian yang menjadi kelemahan yang bisa sampaikan persiapan mengajar, bahwa memang pada waktu kemarin itu memang persiapannya belum maksimal, menyampaikan solusinya, mungkin juga akan membuat RPP untuk di awal lagi dan juga mengkonsultasikan dengan kepala sekolah, kita revisi dan kita terapkan. Betul sekali Pak Tri, karena dengan mengajar kita tidak sekali jalan kita dapat, tetapi kita harus membuat rencana secara matang. Kita akan melaksanakan apa kegiatannya, apapun kegiatannya dalam mengajar itu memang tercantum dalam RPP. Betul sekali, untuk RPP harus direncanakan secara detail, secara semuanya harus ditulis dalam RPP. Itu memang membantu kita sebagai guru untuk mengajar. Nah, kemudian mari untuk kegiatan hari ini tadi setelah saya memberikan catatan
yang mereka butuhkan itu Pak. Ketika ada anak yang kan ada anak yang tidak jadi anak yang jadi anak itu ketika kemarin awal maksudnya jadi yang tempel depan dalam penggunaannya itu belum maksimal, jadi akan siapa yang ke depan tidak lebih detail lagi. Jadi saya mengucapkan sekali kemarin Pak Tri sudah menyajikan pembelajarannya secara bagus, secara lengkap karena memang alat peraga medianya juga sudah ada video, sudah ada gambar juga, sudah ada soal-soal yang dibagikan. Itu menurut saya sudah luar biasa sekali Pak Tri dalam menyajikan pembelajaran kemarin, dan juga dalam asesmennya juga saya kemarin sudah melihat panjenengan juga sudah menilai dalam kegiatan diskusi, juga menilai persiapannya, juga sudah menilai dalam terakhir pembelajarannya itu sudah bagus sekali. Namun tadi yang sudah saya sampaikan perlu disampaikan ketika pendahuluannya. Jadi anak sudah tahu, oh nanti saya akan dinilai dalam hal yang apa. Pak Tri, terima kasih sekali Pak Tri sudah membantu saya dalam kegiatan ini, dan menjadi catatan saya bahwa nantinya ke depannya juga Pak Tri akan mempersiapkan lebih matang lagi. Demikian Pak Tri kegiatan pasca observasi kelas. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali saya pasca observasi, kemudian observasi dan sekali lagi Pak Tri. Terima kasih kembali pada Ibu yang sudah mengajak saya untuk merefleksi kegiatan saya, utamanya dalam mengajar di kelas. Terima kasih sekali sudah diberi masukan-masukan, dan ini catatan-catatan ini memang perlu bagi saya sebagai seorang guru yang tidak lepas ya, dari sebuah pengawasan dan pembinaan. Kalau dengan pengawasan pembinaan nanti sakar PDW begitu ya. Dengan adanya Ibu mengajak saya dalam kegiatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih dan dipercaya mudah-mudahan ini ke depan bisa menambah pengalaman saya, dan tentu nanti mudah-mudahan Ibu juga semakin sukses dalam kerja. Mungkin itu. Ya, terima kasih sekali Pak Tri bantuannya.